Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan dari proses dataset kami yang sudah dilakukan pekan sebelumnya. Nah, untuk judul dataset kami sendiri itu di sini tentang wall surface crack texture atau bisa kita sebut eh, tekstur retak pada permukaan dinding. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri di sini ada 3 orang. Yang pertama ada Rahmatia dengan akhiran NIM 004, kemudian ada Muhammad Iswari dengan akhiran NIM 007, kemudian ada saya sendiri Vicky Jasvinta dengan akhiran NIM 019. Nah, di sini tuh untuk klasifikasi datanya, seperti yang kami bilang sebelumnya, di sini ada 3 jenis klasifikasi data. Yang pertama itu no crack. Nah, kalau kita lihat di sini berdasar gambarnya, di sini tuh no crack itu seperti dinding yang memiliki tekstur yang masih mulus begitu. Kemudian di sini ada small small crack. Nah, small crack ini seperti dinding yang memiliki keretakan kecil pada permukaannya, seperti yang kalau kita lihat dari gambarnya begini. Kemudian di sini ada large crack. Large crack. Nah, large crack sendiri itu seperti dinding yang memiliki keretakan yang besar yang biasanya memerlukan penanganan khusus seperti itu. Nah, selanjutnya di sini masuk pada data distribution. Nah, di sini tuh kalau kita lihat untuk data distributionnya sendiri itu bisa dibilang belum cukup terbagi secara merata ya. Kalau kita lihat itu di sini cuma ada sekitar yang kami kumpulkan di pekan sebelumnya itu baru hanya sekitar seratusan data. Nah, kalau kita lihat di sini tuh untuk small crack dan no cracknya itu mungkin bisa bilang cukup seimbang di sini. Ada 53 dan 41, tapi pada bagian large crack di sini tuh baru sangat sedikit. Nah, karena di sini tuh karena kami memiliki sedikit kendala dalam mengumpulkan datanya, seperti kayak eh, kami agak kesulitan mencari dinding yang memiliki keretakan yang sangat besar begitu. Nah, untuk kedepannya mungkin kami akan terus menambah datasetnya yang bisa mungkin mencapai 300 sampai 400 atau mungkin 500 data jika masih sempat waktunya. Kami akan terus mengusahakan untuk menambah dataset kami. Kemudian di sini masuk pada setelah idenya tadi kami masuk pada eh, mencoba untuk training modelnya. Nah, di sini tuh saat training model kami mencoba menggunakan model CNN. Nah, alasannya itu karena yang pertama, model CNN itu menangkap fitur lokal dan pola tekstur yang penting untuk klasifikasi keretakannya. Kemudian yang kedua itu CNN itu dapat mengatasi variasi posisi dan skala objek dalam gambarnya. Kemudian yang ketiga itu CNN dapat memproses gambar dengan efisien, terutama dengan yang memiliki dimensi yang tinggi seperti itu. Kemudian yang keempat di sini tuh dia menggunakan transfer learning untuk meningkatkan akurasi. Nah, bahkan dengan data yang terbatas. Kemudian di sini tuh ada sampelnya. Nah, di sini untuk eh, sampel trainingnya sendiri tuh ada sekitar 64. Kemudian validasinya ada 16 dan tes sampelnya ada 21. Di sini tuh mungkin perbandingannya ada sekitar di sini 60% sampai 70, kemudian yang dua ini dia sekitar 20% ke bawah. Nah, setelah kami coba training mulai menggunakan CNN, eh, di sini tuh bisa kita lihat ada hasil evaluasinya. Nah, dari hasil evaluasi pada data yang kami uji menunjukkan bahwa modelnya itu mencapai akurasi sebesar 61,90% dengan nilai loss sebesar 0,7512. Nah, meskipun akurasi ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan pola dalam data, tetapi performa atau akurasinya itu masih tergolong kurang optimal ya. Nah, karena nilai loss-nya yang relatif tinggi ini tuh juga apa, mengident, mengindikasikan atau membuat kayak modelnya masih sering membuat kesalahan yang signifikan dalam prediksinya begitu. Mungkin di sini tuh karena
data yang kami gunakan itu masih sangat sedikit. Kemudian di sini termasuk pada hasil untuk akurasinya. Nah, berdasarkan grafik akurasi dan selama pelatihan di sini tuh eh, bisa kita lihat bahwa eh, akurasi akurasi pada validasi ini tuh meningkat secara stabil. Eh, bisa sehingga dia bisa mencapai lebih dari 70%. Nah, sementara untuk akurasi trainingnya sendiri itu mengalami fluktuasi yang signifikan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model mampu belajar dengan baik dari data validasinya. Tetapi proses pelatihan pada data latihnya itu tidak stabil. Nah, selain itu kalau kita lihat dari grafik loss-nya menunjukkan pola yang mungkin cukup serupa. Tapi tapi di sini tuh grafik loss menunjukkan di mana loss validasinya itu menurun secara konsisten. Nah, sedangkan untuk loss training fluktuasinya itu loss trainingnya itu mengalami fluktuasi dan dia tidak stabil. Nah, fluktuasi yang besar pada akurasi training dan loss trainingnya itu dapat mengindikasikan bahwa masalah seperti masalah seperti eh, mungkin kayak waktu pelatihan modelnya eh, kami menggunakan learning rate yang terlalu tinggi seperti itu dan mungkin base size untuk datanya juga yang kalau kita lihat tadi dia terlalu kecil dan di sini juga kurangnya regularisasi. Nah, meskipun demikian penurunan loss validasi secara konsisten ini menunjukkan bahwa model masih mampu menangkap pola dari data validasi tanpa overfitting. Nah, untuk meningkatkan performa modelnya ke depannya mungkin kami akan mengurangi learning rate dalam pelatihan modelnya. Kemudian kami akan mengevaluasi kualitas data yang akan kami latih. Seperti tadi akan kami tambah datanya lagi seperti mencapai 200, 300 atau 400 data. Kemudian kami mungkin akan menambahkan regularisasi seperti dropout atau L2 regularization dan mungkin akan kami pertimbangkan untuk dalam pelatihan modelnya itu menambah lebih banyak epochnya untuk mencapai sebuah kestabilan dalam datanya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi progres untuk proyek dataset kami pekan lalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.